Wal muflisuh lan yang keempat yaitu muflis. Orang yang pailit, orang yang bangkrut, pailit hutang. Wa utawi muflis luwatan ing dalam secara bahasa. Man iku wong swara kang dadi malu opo hartanya man. Fulusan iku receh, hartanya menjadi harta receh. Summa kunia mongko nuli dibuat kinayah bihi sopo bihi kalawan man. Bihi kalawan al-muflis ahlan masyaallah. Bihi kalawan al-muflis angkillatil mal. Opo sedikitnya harta au adami atau tidak punya harta. Wasar'an lan ing dalam secara syarak, muflis secara syarak. Jadi kalau ngasih nama jangan salah huruf. Ada mukhlis, ada muflis. Ini mirip. Mbak Aulia siapa calonnya? Mas Muflis lah kok Mas Muflis. Mukhlis. Tahu Aulia? Kalau muflis itu orang yang pailit hutang. Kalau mukhlis orang yang ikhlas. Asyahsu iku seorang alladzir takabat kang menjadi beban hu ing asyahsu aduyunu opo hutang. Wala yafilan tidak bisa membayar sopo asyahsu atau seorang. Oh gini. Fa'ilnya yang di belakangnya. Wala yafilan tidak bisa melunasi atau membayar opo malu opo hartani asyahsu. Bidainihi kalawan hutangnya asyahsu. Wa auduyuni atau piro-piro hutangnya asyahsu. Tidak bisa mencukupi. Yang berikutnya wal marid lang kelima orang yang sakit. Artinya sakit al-makhufu alaihi. Al-makhufu yang dikhawatirkan alaihi sopo wong. Min marodihi sangkeng sakitnya wong. Artinya sakit parah. Yang dikhawatirkan mati. Cuman wal hijru utawi mencegah alaihi atas marid orang yang sakit itu fima ing dalam harta. Fima iku ing dalam harta zada kang melebihi opoma ala solusi atas sepertiga. Ala solusi atas sepertiga wawa utawi zada sulus lebih dari sulus. Iku sulusatirka itu 2/3 harta peninggalan mayat. Wawa utawi sulu iku sulusatirka iku 2/3 harta peninggalan mayat. Liajli haqil warasati karena ada haknya piro-piro ahli waris. Karena ada haknya piro-piro ahli waris. Hada utawi iki hukum ilam yakun iku lamun tidak ada. Ilam yakun iku lamun ora ono alal maridi iku atas wong kang sakit dainun opo hutang. Kalau memang gak punya hutang. Sekarang faingana mongko lamun ono. Faingana mongko lamun ono. Alaihi iku atas marid orang yang sakit dainun opo hutang. Yastaghriku kang ngenteknu opo dain. Hutangnya saking banyaknya. Dain opo hutang yastaghriku kang ngenteknu atau yang bisa menghabiskan opo dain. Tirkatahu ing harta peninggalannya marid. Kalau seperti ini. Hujirah mongko dicegah. Hujirah mongko dicegah alaihi sopo marid fi sulusi ing dalam sepertiga. Fi sulusi ing dalam sepertiga.
Wa malan harta zada kang melebihi apa ma alaihi atas sulus. Alaihi atas sulus. Yang keenam wal abdu lan budak. Wal abdu lan keenam budak allazi lam yu'zan yang tidak diberi izin. Yang tidak diizini allazi lam yu'dan yang tidak diizini lahu sapa abdun fi tijarati ing dalam berdagang. Fi tijarati ing dalam berdagang. Oleh karena itu fala yashihu mongko tidak sah tasarrufuhu opo membelanjakannya abdun atau menggunakannya abdun bi ghairi izni sayyidihi kalawan tanpa izin majikannya abdun. Bi ghairi izni sayyidihi kalawan tanpa izin majikannya abdun. Sekarang kelanjutan dari yang tadi Ba'aulia. Kalau tadi ada 6 orang yang tidak diperkenankan untuk membelanjakan harta. Yang pertama, kedua, ketiga tadi yaitu ada anak kecil, ada orang gila, ada orang yang mubazir, yaitu orang yang menghambur-hamburkan hartanya dalam hal-hal yang tidak ada gunanya atau manfaatnya baik di dunia maupun akhirat. Sekarang yang keempat Ba'aulia. Yang keempat itu adalah muflis. Muflis itu orang yang pahit hutang, orang yang banyak hutangnya, orang yang bangkrut. Jadi ketika usaha mungkin karena memang ya sudah waktunya jelas. Hanya dia mengalami kegagalan bangkrut. Hutangnya banyak. Dan harta yang dia miliki itu seandainya mau dibayarkan hutang ini nggak mencukupi. Wala yafi malu bidaini auduyuni. Dia punya aset, punya rumah, punya mobil. Seandainya dijual mungkin laku hanya 100 juta. Seandainya dijual. Sedangkan hutangnya berapa? 5M. Itu namanya termasuk muflis. Maka orang yang semacam ini tidak diperkenankan untuk tasarruf. Apa tasarruf? Membelanjakan hartanya. Melakukan semua jenis transaksi. Itu tidak diperkenankan. Yang kelima yaitu orang yang sakit. Tapi ini tidak sembarang sakit. Orang yang sakit yang memang al-mahuf alaih. Orang yang sakit yang memang dikhawatirkan akan meninggal. Artinya sakit parah. Ini berkaitan dengan harta. Alhamdulillah. Si A ini sakit parah. Punya anak 3. Hartanya banyak. Ketika dia sakit parah ternyata berwasiat. Nak, kalau saya mati, kalau saya mati, 1/3 dari tanah saya wasiatkan untuk pembangunan masjid. Lah ini nggak boleh. Tidak boleh. Atau bukan wasiat tapi memang kondisi sakit parah. Tanah yang di sana itu saya wakafkan untuk masjid. Dan keberadaannya melebihi dari 1/3. Lah ini nggak boleh. Paham ya? Jadi yang tidak memperbolehkan karena 2 faktor. Yang pertama sakit parah. Yang kedua ini berapa? Yaitu melebihi dari 1/3. Berarti kalau seandainya dalam kondisi sehat. Paham ya? Dalam kondisi sehat. Yang kedua tidak lebih dari 1/3 ini boleh. Walaupun lebih nggak apa-apa yang penting dalam kondisi sehat. Ya sehat wis. Tanah yang sana saya wakafkan untuk masjid. Paham ya? Itu hibahkan untuk apa? Pembangunan pesantren. Bahasanya pakai bahasa hibahkan. Tanah itu saya hibahkan untuk masjid. Tanah itu, kalau masjid pasti wakafnya.
Tanah itu saya hibahkan untuk pembangunan panti asuhan. Pakai hibah. Tanah itu saya wakafkan untuk masjid. Tanah itu saya hibahkan untuk pembangunan sekolah atau yang lain. Atau dijual, umpamanya. Ini nggak apa-apa. Paham ya? Kalau dalam kondisi sehat. Atau seperti ini. Punya anak 3, paham ya? Punya anak 3, yang satu bagiannya lebih banyak. Yang satu bagiannya lebih dari sepertiga. Nah ini nggak apa-apa. Karena dalam kondisi sehat. Tapi kalau dalam kondisi sakit, dia mau mewakafkan, tanah itu saya wakafkan untuk masjid, keberadaannya lebih dari sepertiga. Haram. Tanah itu saya hibahkan, walaupun pakai bahasa hibah, tapi kondisi sakit, keberadaan tanah itu lebih dari sepertiga haram. Atau 3 anaknya, yang satu mendapat bagian lebih dari sepertiga. Kenapa kok haram? Kalau dalam kondisi sakit dan dengan jumlah lebih dari sepertiga. Kenapa? Karena ini adalah hirman libaki warasati. Ada tujuan yang lain biar mendapat sedikit. Yang satu mendapat lebih dari sepertiga. Sedangkan yang 2 bagian sedikit. Ini nggak boleh. Atau dia bersedekah. Dia wakaf. Dia wasiat. Cuma dalam kondisi sakit. Kenapa kok haram? Padahal ini wakaf untuk masjid. Keharamannya karena dia ada tujuannya ahli waris biar tidak mendapat bagian, atau biar dapat tapi sedikit. Paham ya? Itu namanya qasdul hirman. Jadi kenapa kok haram? Padahal ini wakaf untuk masjid. Kenapa ini kok haram? Padahal ini untuk pembangunan mushola. Karena ada tujuan ahli waris biar tidak mendapat bagian. Atau mendapat tapi haknya sedikit. Paham ya? Makanya kalau dalam kondisi sakit, baik bahasa wakaf, wasiat, hibah atau yang lain, jangan sampai lebih dari sepertiga harta. Paham ya? Guys, yang keenam, yang tidak diperkenankan untuk membelanjakan harta yaitu budak. Sekarang nggak ada budak karena budak itu walaupun bekerja sekian lama dalam waktu 24 jam, nggak pernah istirahat umpamanya, tapi yang dia hasilkan ini semuanya hak majikannya. Dia bekerja tapi tidak berhak mendapat upah. Bedanya dengan pembantu. Pembantu bekerja tapi majikannya berhak untuk memberi upah. Kalau budak enggak, walaupun bekerja seperti apa, walaupun bekerja sangat capek, bahkan tidak pernah istirahat, dia tidak berhak mendapat upah. Sehingga kalau dia punya sesuatu, tapi tidak mendapat izin daripada majikannya, maka itu hukumnya haram. Kenapa? Karena bukan haknya dijual. Punya siapa? Punya majikannya. Kecuali majikannya memberi izin terkait masalah transaksi dagang atau yang lain.